Terlahir kembali menjadi istri yang manja. Bab 1. Kelahiran kembali. Di sebuah gedung tua yang tersembunyi di ujung kota, jauh dari keramaian. Tolong aku, tolong. Suara seorang wanita terdengar lirih, nyaris tenggelam oleh dinginnya malam dan bau menyengat debu yang lama mengendap. Ia duduk di kursi kayu reot dengan tangan dan kaki terikat tali kasar yang sudah mulai menggores kulitnya. Kak Leta, tolong aku. Teriaknya saat sosok anggun bergaun hitam muncul dari balik pintu besi tua. Langkah sepatu hak tinggi menginjak lantai berderit. Leta menatapnya tanpa ekspresi, lalu memberi perintah dingin. Lepaskan dia. Dua lelaki berbadan besar yang berjaga pun mendekat, melepaskan tali-tali itu. Seketika, wanita itu bangkit dan berlari ke arah Leta, berusaha memeluknya. Namun Leta hanya bergeser satu langkah ke samping, membiarkannya jatuh tersungkur ke lantai berdebu. Tawanya menggembang memecah keheningan. Wanita itu mendongak dengan napas tersengal. Matanya menatap tak percaya. Kenapa, Kak? Suaranya parau. Ada apa denganmu? Leta membungkuk, mencengkram dagu wanita itu dengan kasar. Senyum licik mengembang di wajah cantiknya. Aku sudah menunggu lama untuk hari ini. Tangannya mendorong kepala wanita itu ke samping. Kenapa kau melakukan ini padaku? Selama ini aku tak pernah bersaing denganmu. Aku menganggapmu seperti kakakku sendiri. Tamparan keras mendarat di pipinya. Anggap kakak. Leta mencibir. Jangan munafik. Sejak kau muncul, Ray menjauh dariku. Kau mencuri perhatian suamiku, dan sekarang kau akan jadi istri keduanya, perempuan murahan. Kak, aku tidak. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Leta mengayunkan sebatang kayu. Benturan keras menghantam kepala wanita itu. Lihat di pelipis. Aku ingin kau mati. Leta melempar kayu itu dan berbalik, lalu memberi perintah tanpa ragu. Bakar tempat ini. Pastikan dia tidak keluar hidup-hidup. Sip. Leta melangkah keluar dengan anggun, seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah biasa. Api mulai menjilat dinding kayu, asap mengepul perlahan. Wanita itu membuka mata dengan susah payah. Tubuhnya tergeletak tak berdaya. Napasnya pendek. Kepalanya mengeluarkan cairan merah. Pikirannya kabur. Namun dari bibirnya terucap dengan suara pelan tapi penuh dendam. Leta, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku akan membalas semuanya. Rehan. Suara itu menggema, menghentak kesunyian, seiring bangunnya seorang wanita dari tidurnya. Napasnya memburu, dadanya naik turun tak terkendali. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Bayangan mengerikan dari mimpi tadi masih melekat jelas di pelupuk mata, membuat jantungnya bergedup begitu kencang. Nyonya. Suara lembut memanggil, disusul panggilan lain yang lebih cemas. Namun, wanita itu tetap terdiam. Raganya terbangun, tetapi jiwanya belum sepenuhnya kembali. Pandangannya kosong. Ia duduk terpaku di atas ranjang, seperti seseorang yang baru saja bangkit dari kematian. Beberapa pelayan berdiri di sekelilingnya, khawatir. Mereka memanggilnya berulang kali,
namun tak ada jawaban. Hanya matanya yang bergerak, menyapu seluruh ruangan, menatap piyama sutra yang ia kenakan, mengamati langit-langit, dinding dan furnitur yang begitu familiar. Ini kamarku. Ia terdiam, tangan gemetar menyentuh dadanya sendiri. Denyut nadi masih terasa hangat, nyata. Bukankah aku sudah mati? Sekali lagi, matanya bergerak menatap ruangan luas tersebut. Warna putih mendominasi ruangan ini. Putih bersih dipadukan emas elegan, warna kesukaannya. Hiasan dinding masih tergantung rapi. Tirai dan juntai anggun, tak ada yang berubah. Pelayan-pelayan ini, mereka dari rumah Raihan. Kenapa Nyonya diam saja? Bisik salah satu pelayan. Nyonya Sera! Teriakan panik itu menyadarkannya, seolah sebuah hentakan membangunkannya dari lamunan panjang. Matanya melebar, napasnya tertahan. Aku terlahir kembali? Tanggal berapa sekarang? Tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Salah satu pelayan melangkah maju. Tanggal 6 bulan 3, Nyonya. Sera tertegun. Tanggal itu ia ingat betul. Tepat 1 bulan setelah pernikahannya dengan Raihan. Pelan-pelan ia menoleh, menatap wajah para pelayan satu persatu. Sorot matanya tak lagi kosong. Ada kilatan tajam di sana, terhenti pada satu sosok yang berdiri tak jauh dari pintu. Seorang pelayan yang dulu menjadi bagian dari luka masa lalunya. Aku berjanji kepada diriku sendiri, aku akan mengubah nasibku. Teruntuk kalian yang menyakitiku di masa lalu, aku tidak akan melewatkan kalian. Tidak, kali ini tidak akan seperti dulu. Tangan kecil Sera menggenggam erat selimut putih yang masih menutupi tubuhnya. Dingin, tapi tekadnya mulai membara. Serapina, istri kedua Raihan. Pernikahan mereka bukan karena cinta, melainkan karena permintaan sang nenek. Alasannya balas budi. Meski berstatus istri kedua, Sera mendapatkan perlakuan yang sama seperti istri pertama. Sera termasuk wanita yang periang, namun di balik setiap senyum manis, ia pernah mengalami hari-hari kelam yang membunuhnya perlahan. Pengkhianatan, sakit hati, dan akhirnya kematian. Kini ia kembali ke titik awal. Tuhan memberiku kesempatan kedua, bisiknya dalam hati, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Untuk kalian yang dulu menyakitiku, bersiaplah, Sera yang lemah sudah mati. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.